Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Rinda Cahena Diana, yaitu saya sendiri NRP 36, Ahmad Faiz NRP 47, dan juga Luri Syafira NRP 48. Saya akan menjelaskan teori ke-10, yaitu basis data terdistribusi. Untuk pokok pembahasannya ada 11. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tipe basis data terdistribusi, yang ketiga arsitektur basis data terdistribusi, yang keempat penyimpanan data pada sistem terdistribusi, yang kelima manajemen katalog terdistribusi, yang keenam query terdistribusi, yang ketujuh join pada DBMS terdistribusi, yang kedelapan optimasi query pada DBMS terdistribusi, yang kesembilan mengubah data terdistribusi, yang ke-10 logging pada sistem terdistribusi, dan yang terakhir distributed recovery. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada basis data terdistribusi atau distributed database, data disimpan pada beberapa tempat atau site. Di setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang dapat berjalan secara independen. DBMS yaitu Database Management System. Properti utama pada basis data terdistribusi yaitu yang pertama independensi data terdistribusi, di mana user tidak perlu mengetahui di mana data berada. Yang kedua, transaksi terdistribusi yang atomik, di mana user dapat menulis transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat, seperti mengakses transaksi lokal. Untuk tipe basis data terdistribusi, yang pertama itu ada homogen, di mana yang pertama yaitu homogen, sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama. Yang kedua yaitu heterogen, sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, baik relasional DBMS atau non-relasional DBMS. Bisa dilihat pada gambar. Itu adalah contoh basis data terdistribusi secara heterogen. Untuk arsitektur basis data terdistribusi, sistem client server mempunyai satu atau lebih proses klien dan satu atau lebih proses server, dan sebuah proses klien dapat mengirim query ke sembarang proses server. Bisa dilihat di gambar. Klien bertanggung jawab pada antarmuka untuk user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi, sehingga proses klien berjalan pada personal komputer dan mengirim query ke sebuah server yang berjalan pada mainframe. Arsitektur menjadi sangat populer karena beberapa alasan. Yang pertama, arsitektur client server ini menjadi sangat populer karena beberapa alasan. Yang pertama, implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik antara server. Arsitektur client server menjadi sangat populer karena beberapa alasan. Yang pertama, implementasi yang relatif sederhana karena pembagian fungsi yang baik dan karena server tersentralisasi. Yang kedua, mesin server yang mahal utilisasinya tidak terpengaruh pada interaksi user atau pemakai, meskipun mesin klien tidak mahal. Yang ketiga, pemakai dapat menjalankan antarmuka berbasis grafis sehingga pemakai lebih mudah dibandingkan antarmuka pada server yang tidak user friendly. Pada saat menulis aplikasi client server, perlu diingat batasan antara klien dan server, dan untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan, khususnya membuka kursor dan mengambil tupel pada suatu waktu membangkitkan beberapa pesan dan dapat diabaikan. Selanjutnya yaitu arsitektur collaboration server. Pada sistem ini terdapat sekumpulan server basis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Bisa dilihat dari gambar seperti ini. Jika server menerima query yang membutuhkan akses ke data server lain, sistem membangkitkan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama untuk menggabungkan jawaban menjadi query asal. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Pada DBMS terdistribusi,
relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan. Untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisipasi atau difragmen ke beberapa tempat di mana fragmen tersebut sering diakses. Nah, fragmentasi itu terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen tersebut ke beberapa tempat. Ada dua macam fragmentasi, yaitu pertama horizontal. Setiap fragmen terdiri atas sebuah subset baris dan dari relasi asal. Nah, yang kedua yaitu fragmen vertikal, yaitu setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Nah, bisa dilihat di contohnya. Yang ini fragmen vertikal dan yang ini fragmen horizontal. Replika merupakan sebuah proses menyimpan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplika pada satu tempat atau lebih. Contoh, gambarnya seperti ini. Jika relasi R difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemudian hanya terdapat satu kopi R1, di mana R2 merupakan replikasi pada dua tempat lain dan R3 pada sebuah tempat. Motivasi untuk replika. Yang pertama yaitu meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menemukan data yang sama pada tempat lain. Yang kedua, jika kopi lokal dari relasi di remote tersedia, maka tidak terpengaruh saluran komunikasi yang gagal. Yang ketiga, evaluasi query yang lebih cepat karena dapat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Manajemen katalog terdistribusi. Menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi hal yang sangat kompleks dengan nama berbeda. Menyimpan data bagaimana relasi difragmentasi dan replikasi, bagaimana fragmen relasi terdistribusi ke beberapa tempat dan disimpan. Query terdistribusi. Yang pertama, fragmentasi horizontal. Tupel dengan rating kurang dari 5 pada Shanghai, lebih dari sama dengan 5 pada Tokyo, maka harus dihitung sum dan count pada kedua tempat. Jika where berisi s.rating lebih dari 6, maka hanya satu tempat. Yang kedua, fragmentasi vertikal. SID dan rating pada Shanghai, S-name dan H pada Tokyo. Dan yang ketiga, replikasi. Sailor dikopikan pada kedua tempat. Nah, seperti ini. Join pada DBMS terdistribusi. Misalnya, London menyimpan 5.000 halaman Sailor dan Paris mempunyai 1.000 halaman reverse seperti gambar berikut ini. Nah, untuk menangani join pada DBMS terdistribusi harus diperhatikan hal berikut. Yang pertama, ambil halaman sesuai kebutuhan. Pada suatu nested loop join di London dengan Sailor menjadi outer dan setiap halaman Sailor ambil semua halaman reverse dari Paris. Dan ambil semua halaman reservoir dari Paris. Jika halaman reservoir di London diambil sampai join selesai, halaman akan diambil sekali. Tapi diasumsikan bahwa halaman reservoir tidak diambil semua sampai selesai. Jika iya, maka biaya akan menjadi mahal. Nah, semi join. Teknik ini digunakan untuk mengurangi jumlah tupel reservoir yang dikirim dengan mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman, dan untuk biaya pengiriman relasi reservoir penuh. Langkah-langkah idenya sebagai berikut. Yang pertama, di London proyeksikan Sailor ke kolom join dan kirimkan ke Paris. Yang kedua, di Paris lakukan join pada proyeksi Sailor dengan reservoir. Hasil join disebut reduksi dari reservoir dengan Sailor. Kemudian kirimkan reduksi reservoir ke London. Pada London, joinkan Sailor dengan reservoir yang sudah direduksi. Optimasi query pada DBMS terdistribusi. Untuk optimasi query pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Misalnya pada semua plan, mengambil yang termurah sama dengan optimasi tersentralisasi.
Perbedaan optimasi query, sistem terdistribusi dan tersentralisasi. Yang pertama yaitu biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Yang kedua, otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Yang ketiga, menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Selanjutnya yaitu mengubah data terdistribusi. Nah, untuk melakukan pengubahan data dapat dilakukan replikasi data dengan cara yaitu synchronous replication, yaitu semua copy relasi yang dimodifikasi atau difragmentasi harus diubah sebelum memodifikasi transaksi commit, dan distribusi data dibuat transparan ke user. Yang kedua yaitu asynchronous replication. Copy dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Copy yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk yang saat ini mengikuti pendekatan ini. Yang pertama, synchronous replication. Terdapat dua teknik untuk menjamin transaksi terlihat nilai yang sama dengan copy, yaitu yang pertama voting. Transaksi harus menulis mayoritas copy untuk memodifikasi sebuah objek, harus membaca cukup copy untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya pada satu copy saat itu. Setiap copy punya nama versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Yang kedua, read any, write all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Pemilihan teknik synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksi yang diubah commit, harus dilihat penguncian pada semua copy yang dimodifikasi. Kirimkan perintah log ke remote site dan sementara menunggu respon pegang kunci yang lain. Jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat commit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Kemudian asynchronous replication, asynchronous replication mengizinkan modifikasi transaksi commit sebelum semua copy diubah. User harus waspada copy yang keluar dari sinkronisasi untuk suatu periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan, yaitu primary site dan peer-to-peer replication. Perbedaan kedua teknik ini terletak pada beberapa banyak copy yang dapat diubah atau copy master. Yang pertama yaitu peer-to-peer replication. Lebih dari satu copy dari suatu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master harus dipropaganda ke copy lain dengan cara berlainan. Jika dua copy master diubah dan menjadi satu konflik harus dipecahkan. Misal, tempat 1 umur Joe mengubah 35, tempat 2 mengubah 36. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misal, setiap tempat master memiliki fragmen disjoin dan yang memiliki hak pengubahan atau mengubah dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Yang kedua yaitu primary site replication. Tepat satu copy dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau copy master. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipublikasikan, tempat lain menjelaskan fragmen ke relasi ini. Terdapat beberapa copy sekunder. Isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke copy sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah. Yang pertama, ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit, dan yang kedua, aplikasikan perubahan tersebut. Implementasi dari primary site pada asynchronous replication. Isu utama dalam implementasi primary site replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Yang kedua, perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Nah, yang pertama, implementasi langkah capture. Langkah capture diimplementasi dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Untuk log-based capture, log menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan change data tabel atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Untuk procedural capture,
suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau di-trigger mengerjakan capture. Implementasi capture dengan log-based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari properti log. Yang kedua, implementasi langkah apply. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke tabel CDD dari berbagai site dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau user atau aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sehingga perubahan relasi. Log-based capture ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda perubahan. Procedural capture ditambah application driver apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Logging pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian atau logging objek pada beberapa tempat digunakan cara sebagai berikut. Yang pertama, sentralisasi, yaitu semua tempat merupakan semua tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Kedua, primary copy. Semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan membutuhkan akses ke tempat terkunci sebaik tempat di mana objek tersimpan. Ketiga, yaitu distribusi penuh. Penguncian untuk suatu kopi dilakukan pada tempat di mana kopi disimpan, dan hal ini mengunci semua tempat pada saat menulis objek. Distributed deadlock detection. Setiap tempat menangani local wait for grep. Deadlock global akan terjadi jika grep tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat pada gambar berikut, yaitu gambar yang menunjukkan deadlock global. Untuk mendeteksi deadlock ada 3 solusi. Yang pertama, sentralisasi, yaitu mengirim semua local grep ke suatu tempat. Yang kedua, hierarki, yaitu mengorganisasi tempat ke dalam suatu hierarki dan mengirim local grep ke parent hierarki. Yang ketiga, timeout, yaitu menghentikan transaksi jika menunggu terlalu lama. Kemudian distributed recovery. Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena yang pertama, terjadi kegagalan yang baru, misalnya saluran komunikasi dan remote site. Kedua, jika subtransaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, semua tahu tidak ada yang harus komit. Hal ini memerlukan komit protokol untuk menangani hal tersebut. Suatu log ditangani pada setiap tempat, sebagaimana pada DBMS tersentralisasi, dan aksi komit protokol ditambahkan pada log. Two-phase commit atau 2PC. Tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain di mana transaksi mengeksekusi disebut subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinat. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinat. Namun sebaliknya, memaksa menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau commit berdasarkan pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan ACK ke koordinator. Koordinator menulis rekaman log end setelah mendapatkan semua pesan ACK. Restart setelah suatu kegagalan pada suatu sistem. Jika kita mempunyai rekaman log commit untuk abort untuk transaksi T, tetapi tidak mempunyai rekaman N, maka harus redo atau undo T. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tetap kirimkan pesan commit atau abort ke subordinat sampai menerima pesan ACK. Jika kita menyiapkan rekaman log transaksi T, tetapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinat untuk T. Subordinat terus menghubungi koordinator untuk menemukan status T, kemudian menulis rekaman log commit atau abort, redo atau undo T, dan menulis rekaman log N. Jika kita tidak menyiapkan rekaman log untuk T, secara sepihak akan abort dan undo T. Tempat ini memungkinkan kemungkinan koordinator. Jika iya, subordinat mungkin mengirim pesan.
Jika koordinator untuk transaksi gagal, subordinat yang memilih yes tidak dapat memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinator pulih. Pada saat itu T akan diblok, dan meskipun jika semua subordinat saling mengetahui, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinat memilih no. Jika suatu remote site tidak merespon selama commit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat gagal atau saluran gagal, jika tempat tersebut adalah koordinator untuk T, maka abort T. Jika tempat tersebut ada subordinat, maka tidak memilih yes, maka harus abort T. Jika tempat tersebut subordinat dan memilih yes, maka akan diblok sampai koordinat merespon. Pesan X digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinat dapat melupakan suatu transaksi sampai koordinator menerima semua X. Koordinator harus menyimpan T pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan siap tetapi sebelum menulis rekaman log, commit, atau abort, jika koordinator kembali maka akan abort transaksi. Jika subtransaksi tidak diubah, status commit atau abort tidak relevan. Latihan soal. Yang pertama, apa keuntungan DBMS terdistribusi dibanding DBMS tersentralisasi? Yaitu pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Pada basis data terdistribusi, user tidak perlu mengetahui lokasi data, dan juga tidak ada perbedaan antara transaksi terdistribusi dan transaksi lokal. Jika semua lokasi menjalankan perangkat lunak DBMS yang sama, sistem tersebut disebut homogen, dan selain itu disebut heterogen. Hal tersebut tidak dimiliki oleh DBMS tersentralisasi. Yang kedua yaitu gambarkan arsitektur client server dan collaboration server. Yang pertama yaitu arsitektur client server sebagai berikut, dan kemudian arsitektur collaboration server sebagai berikut. Yang ketiga, pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi dikirim ke DBMS akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda dikoordinasi. Secara khusus, gambarkan aturan manajer transaksi pada tempat berbeda, konsep atomik transaksi terdistribusi. Nah, seperti ini. Kemudian nomor 4, definisikan fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data disimpan. Fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen tersebut pada beberapa tempat. Ada dua macam, yaitu horizontal, di mana fragmen terdiri dari subset baris dari relasi asal, dan juga fragmen vertikal yang terdiri dari subset kolom. Dengan gambar seperti ini. Yang kedua, replika merupakan proses menyimpan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu tempat atau lebih. Contohnya seperti ini. Apa perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronus? Untuk synchronous replication, yaitu semua kopi dari relasi yang dimodifikasi atau difragmentasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke user. Untuk asynchronous replication, kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Definisikan distributed data independence. Maksud dari distribusi data independence adalah user tidak perlu mengetahui lokasi data. Bagaimana teknik voting dan Bagaimana teknik voting dan read one read all diimplementasikan pada replikasi sinkronus? Pertama dengan cara voting, yaitu transaksi harus menulis mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek, harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya ada satu kopi pada saat itu. Misalnya terdapat 10 kopi, 7 penulisan untuk perubahan dan 4 untuk pembacaan. Setiap kopi punya nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang sangat biasa. Yang kedua, read any read all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Namun, teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Berikan penjelasan bagaimana asynchronous replication diimplementasikan, khususnya jelaskan maksud capture dan play.
Implementasi primary set pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary set replication adalah menentukan beberapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam 2 langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi coming ke primary copy dan yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Maksud dari capture dan apply: langkah capture diimplementasikan dengan satu dari 2 pendekatan, yaitu log based dan procedural capture. Nah, untuk apply pada tempat sekunder secara periode mengakibatkan perubahan ke tabel CDT. Periode didefinisikan oleh timer atau user. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi, dan jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Apa perbedaan antara log based dan procedural implementasi capture? Log based capture. Log atau menyimpan recovery digunakan memungkinkan change data tabel atau CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir di disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Untuk procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan atau di-trigger mengerjakan capture. Terakhir, mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DBMS terdistribusi? Karena jika suatu relasi difragmen atau direplika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik, yang disebut relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data disimpan. Sekian, terima kasih.